Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STDGC. Pagi ini saya coba mempresentasikan mata kuliah pembiayaan UMKM. Baik. Definisi UMKM di mana usaha makro mikro yang asetnya di bawah 50, omsetnya maksimal 300 juta. Ini berdasarkan kriteria dari negara ya. Kalau usaha kecil itu adalah di atas 50 sampai 500, kemudian omsetnya 300 sampai 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah dari 500 sampai 10 miliar asetnya, kemudian omsetnya 2,5 sampai 50 miliar omsetnya. Sementara definisi UMKM diperoleh dengan Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro memiliki KMC paling banyak 50 juta ya, tidak termasuk tanah dan bangunan termasuk usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang 20 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri dalam melakukan perorangan badan usaha yang bukan perorangan perusahaan atau bukan badan cabang perusahaan dimiliki, dikuasai menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, tidak termasuk tanah, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 30 juta sampai dengan paling banyak 2,5 M. Pengertian usaha menurut yaitu usaha ekonomi produktif terdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha atau yang omsetnya KNP-nya dari 500 juta. Sementara menurut World Bank membagi UMKM terdiri dari 3 jenis, yaitu medium enterprise, small enterprise, micro enterprise. Karakteristik UMKM secara umum manajemen semua masih sederhana, dan itu karena rendahnya akses terhadap uang kredit, belum memiliki status badan hukum, terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Karakteristik UMKM usaha mikro, jenis barang komoditi, tempat usahanya tidak selalu menetap, belum melengkapkan administrasi keuangan, sumber daya manusianya terbatas, tingkat pendidikannya relatif sangat rendah, umumnya tidak memiliki izin usaha dan NPWP. Contoh usaha mikro itu usaha tani pemilik pekerjaan perorangan, ternak ayam, nelayan budaya, industri makanan dan minuman, industri mobiler, pengolahan kayu, usaha setingkat 5 di pasar, kemudian usaha jasa seperti bengkelan, salon kecantikan dan penjahit. Keuntungan pemberian kredit kepada UMKM itu dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani supaya meningkatkan fungsi intermediasi, karena usaha kredit mikro mempunyai karakteristik positif yang unik yang tidak selalu memiliki usaha non makro, antara lain perputaran usahanya cukup tinggi, tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang dalam situasi krisis, pada dunia berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan. Karakteristik UMKM usaha kecil. Jenis barang komoditi yang diusahakan tetap tidak mengembang, lokasinya atau usahanya sudah menetap, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, sudah memiliki usaha, sumber daya manusia memiliki pengalaman yang sebelumnya sebagian sudah akses perbankan dan bulan modal. Contoh usaha kecil yaitu usaha tani yang memiliki tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, pedagang di pasar, grosir, pengrajin, peternakan ayam, perikanan, koperasi kecil. Usaha menengah umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, telah melakukan manajemen keuangan, telah melakukan aturan, punya NPWP, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh usaha menengah, pertanian perkebunan skala menengah, usaha pedagang grosir, MKL, usaha industri makanan, usaha pertambangan batu, gunung, dan konstruksi malam buatan. Permasalahan UMKM mengadu dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan non finansial, yaitu organisasi manajemen. Masalah finansial tentunya kekurangan kesesuaian terjadi mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM, tidak adanya pendekatan sistematis pendanaan UMKM, biaya transaksi yang cukup tinggi sebagai prosedur kredit yang cukup tinggi sehingga kita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dibutuhkan kecil, kurangnya akses ke sumber dana formal baik yang sebagai bank di pelosok maupun tidak tersedia informasi memadai,
Bunga kredit investasi maupun kredit cukup tinggi, banyak UMKM yang belum bank kampus ya, baik sekolah belum adanya manajemen keuangan transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Masalah non finansial itu kurangnya pengetahuan atas teknologi, kurangnya pengetahuan atas pemasaran, keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai sumber daya operasi. Masalah dalam terkait dengan linkage antar perusahaan industri pendukungnya 5, KMKM memanfaatkan mengenai sistem cluster yang bisnis belum banyak. Masalah terkait dengan ekspor, kurangnya informasi mengenai ekspor, kurangnya lembaga yang membantu mengenai ekspor, sudah mendapatkan sumber dana untuk ekspor, pengurusan dokumen keluarkan untuk mengurus ekspor yang birokratis. Penyebab masalah UMKM yaitu pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UMKM, termasuk masalah perpajakan memohon masih terjadi ekspor antar fasilitas dan kebutuhan, kurangnya linkage antara UMKM sendiri, antara UMKM dan industri yang besar. Permasalahan yang dihadapi UMKM menurut Kuncoro 9 belum dimiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikan antara pengelola perusahaan dan perorangan. Sudah mission proposal, studi kelayakan mulai pinjaman maupun modal ventura. Berikan prosedur mendapat kredit, akunan tidak memenuhi syarat dan teman-teman selalu tinggal dengan suku bunga, kendala lain menyusun pelayanan bisnis karena persaingan dan merebut pasar semakin ketat. Kendala yang mengakses teknologi terutama karena dikuasai perusahaan kelompok bisnis yang besar. Permasalahan dalam tanda bank, saya dari UMKM dalam mengambil pinjaman dan perorangan tidak dilepaskan pula dari masalah yang dihadapi di internal bank belum memiliki sejauh kompeten untuk menangani betul pelaku usaha mikro dan kecil. Bank lebih banyak berorientasi pada pelayanan kredit segmen korporat. Banyak bank masih memiliki persepsi keliru dengan usaha mikro dan kecil sebagai betul yang merepotkan. Belum adanya lembaga penjaga kredit yang berfungsi secara optimal. Masalah UMK dalam akses sumber pemodalan perbankan adalah pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki buku yang baik dan jelas sehingga menjadikan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. Pelaku usaha mikro dan kecil sebenarnya dan menjadikan akunnya seperti yang ditentukan oleh bank. Keuntungan bank sebagai kredit bagi UMKM dari sisi risiko kemacetan pinjaman kredit UMKM kreditnya relatif kecil karena pelaku UMKM memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan usaha besar. Peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah peran sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di beberapa sektor, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan budaya masyarakat, cipta pasar baru serta inovasi sumbangannya dalam menjaga neraca dalam kegiatan ekspor. Kekuatan UMKM memiliki tugas dari sumber daya ekonomi lokal tidak tergantung pada impor, setelahnya maupun diekspor karena peningkatannya pembangunan UMKM ini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Strategi pengembangan UMKM adalah pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi pada kondisi ekonomi relatif sulit menarik investasi, yaitu keterbatasan investasi perlu dilakukan upaya pengembangan wirausaha baru yang notabene adalah UMKM. 6 pendekatan utama UMKM di Indonesia. Jadi strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif, strategi pengenalan akses ke UMKM sumber daya produktif, strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM, strategi pemantapan lembaga koperasi sesuai menjadi diri koperasi, strategi pemberdayaan usaha mikro, strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan UMKM keluar dari permasalahan ya aspek manajerial, upaya yang dilakukan terkait aspek UMKM berarti meningkatkan produktivitas, kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia, dan aspek permodalan dan aspek yang pemberdayaan UMKM akan keluar dari permasalahan pengembangan sentra industri. Mengapa pemberdayaan belum berhasil? Karena program dari pemerintah maupun swasta sudah banyak dilakukan belum memberikan hasil karena belum terarah, karena tidak berkesinambungan sedang tumpang tindih karena dengan usaha sendiri terkotak-kotak keterangan sektor binahnya masing-masing. Aku memang cenderung banget saya sebagai objek binahan temporer. Sistem pembiayaan UMKM, sistem pembiayaan mikro terjadi pembiayaan dan pola arisan dan potongan melalui program pemerintah seperti PKK, usaha kecil rakyat. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.